Kalau ada orang mengatakan bahwa pilih biru karena langit biru, tapi saya mengingatkan langit hari ini tidak biru lagi karena penuh dengan polusi, ditutupi oleh awan. Kalau ada orang mengatakan warna biru sama dengan laut, laut menampung kotoran yang tidak bisa ditampung oleh kotoran hanya para manusia yang mengalir di tubuh kita. Selamat datang di channel yang tidak terkenal karena membahas topik yang kurang populer bersama saya, Stefani Humena. Pada video ini, saya ingin membahas salah satu kasus ujaran kebencian yang terjadi pada musim kampanye Desember tahun lalu di salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Utara. Pada bedah kasus kali ini, data yang disajikan merupakan video kampanye dari seorang tim sukses dan kejadian ini direkam oleh salah satu warga. Ya, pada video tersebut terabadikan suara orator yang sedang berorasi dan diduga berindikasi pada ujaran kebencian. Dengan kata lain, sang orator memanfaatkan sarana bahasa yang berpotensi untuk menyudutkan salah satu pihak atau kelompok tertentu atau organisasi tertentu menjadi tidak baik di mata publik. Berikut cuplikan videonya. Kalau ada orang mengatakan bahwa pilih biru karena langit biru, tapi saya mengingatkan langit hari ini tidak biru lagi karena penuh dengan polusi, ditutupi oleh awan. Kalau ada orang mengatakan warna biru sama dengan laut, laut menampung kotoran yang tidak bisa ditampung oleh kotoran hanya para manusia yang mengalir di tubuh kita. Kalimat demi kalimat yang tertuang dari ujaran atau ungkapan pada video tersebut merupakan permainan bahasa yang sangat metaforis. Langit biru dan polusi, laut dan kotoran, serta darah manusia adalah ungkapan-ungkapan metafora yang mewakili sesuatu. Metafora adalah pemakaian kata atau kelompok kata bukan dengan arti sebenarnya, melainkan sebagai lukisan yang berdasarkan persamaan atau perbandingan. Sekilas tidak ada yang salah dengan kalimat pada video tersebut. Kenapa? Karena makna yang sebenarnya dibungkus oleh kata atau kelompok kata atau frasa yang bukan arti sebenarnya atau kata kiasan. Ya, di SMA kita pasti mempelajari yang namanya majas atau gaya bahasa. Ya, tapi mari kita coba perhatikan dengan saksama. Ya, sebelumnya perlu saya garis bawahi di sini bahwa penggunaan bahasa tidak lepas dari konteks di luar bahasa. Ya, apa itu konteks? Konteks yakni waktu, tempat, situasi, dan lawan bicara atau peserta tutur. Ya, dan konteks inilah yang akan membantu kita merebak ya makna di balik ungkapan kiasan tersebut. Dari cuplikan video dapat kita pastikan bahwa konteks peserta tutur misalnya adalah seorang orator atau orang yang sedang berkampanye pada warga lengkap dengan pelantang suara. Dan tentunya audiens atau warga yang sedang mendengar orasi atau orang yang sedang berkampanye. Ya. Kemudian konteks waktu. Di siang hari, bulan Desember 2020 sebelum pemilihan kepala daerah atau pada masa kampanye. Kemudian tempat. Di sebuah desa di salah satu kota di Provinsi Sulawesi Utara. Ya, katakanlah Wakanda, ya, tempat Black Panther dilahirkan. Ya, kebetulan ini kan aktor Chadwick Boseman baru saja meninggal, jadi banyak yang ingin merebut kursi kosong di Wakanda untuk menguasai vibranium dan cakalang di sana. Kemudian konteks situasi, ada teriakan, ada dukungan, dan ini menandakan bahwa situasi antara orator dan audiens saat itu sangat bersemangat atau sangat antusias dengan peristiwa atau kegiatan tersebut. Nah, konteks inilah yang dapat kita lihat ya atau kita telaah kemudian dapat membantu kita untuk mengungkap makna yang sebenarnya di balik ungkapan pada video tersebut. Ya. Petunjuk yang paling jelas pada video tersebut adalah terdapat dua bendera partai yang cukup jelas di situ. Dan ini menandakan bahwa memang video ini benar diambil pada masa kampanye. Nah, kampanye pilkada tentu tidak hanya melibatkan tim sukses
atau orator di garda terdepan untuk mengambil hati masyarakat. Tetapi apa dan siapa di balik orang yang sedang berorasi? Yakni partai dan tentu calon pemimpin daerah yang diusung oleh partai tersebut. Dengan kata lain, sang orator yang sedang berkampanye datang mewakili partai sebagai tim sukses untuk memenangkan calon pemimpin daerah yang diusung oleh partainya. Ya, lebih jauh kita lihat, partai memiliki identitas, dan identitas ini diwakilkan dengan warna pada logo partai dan semua atribut yang digunakan, seperti kaos, topi, dan bahkan sekarang masker. Ya, ada yang berwarna merah, kuning, hijau, di langit yang biru, seperti lagu. Nah, setelah kita tahu konteks di luar bahasanya, sekarang kita perlu kembali pada ungkapan tersebut. Di situ sang orator menyebut warna biru, ya, tepatnya pada frasa langit biru. Ya, tapi sayangnya menurut orator, langit biru itu sudah tidak biru lagi karena penuh dengan polusi. Ya, sebenarnya apa yang dimaksud dengan langit biru? Ya, tadi saya sudah sebutkan bahwa sang orator mewakili partai. Nah, itu berarti apa yang disampaikan oleh sang orator berhubungan dengan lawan partainya. Ya, partai apakah itu? Nah, sekarang kita bisa scanning atau kita bisa memindai kira-kira di Indonesia ada partai-partai apa saja yang berwarna biru. Ya, kemudian kita bisa mengerucutkan itu di Wakanda. Ya, kira-kira di Wakanda ada partai apa saja yang mengusung paslon kepala daerah? Ya, adakah yang berasal dari partai yang berwarna biru? Jika ada, dapat dipastikan bahwa langit biru yang dimaksudkan oleh sang orator adalah partai tersebut. Ya, ini sama halnya berlaku pada kata biru pada frase laut biru. Ya, yang mengacu pada partai yang beratribut warna biru. Sekarang masalahnya apa? Masalahnya adalah sang orator menyebutkan bahwa langit biru itu penuh dengan polusi dan laut biru itu menampung kotoran. Jika kita melihat makna denotasinya, tentu kita memang tidak dapat menampik bahwa dewasa ini udara kita memang banyak polusi, ya, dan laut kita pun dicemari oleh sampah plastik dan sampah rumah tangga. Tapi jelas, sang orator pada kampanye ini tidak sedang mengangkat isu lingkungan, melainkan sedang berusaha membujuk rakyat agar tidak memilih paslon dari partai berwarna biru. Karena partai tersebut dapat dikatakan tercemar oleh polusi dan kotoran. Ya, polusi dan kotoran jika dibawa dalam konteks organisasi, baik kemasyarakatan ataupun pemerintahan, dapat disamakan dengan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji atau tindakan-tindakan yang melanggar hukum atau aktivitas-aktivitas yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat, tetapi terjadi pada partai tersebut. Katakanlah kasus korupsi, kolusi, nepotisme, atau segala sesuatu yang berbau amoral. Hal inilah yang dapat dianggap sebagai kotoran atau sampah pada sebuah partai atau pada organisasi apapun. Dengan demikian, sang orator pada video yang disajikan tersebut secara tidak langsung telah menyebutkan bahwa partai berwarna biru, khususnya partai yang mengusung calon pemimpin Wakanda selanjutnya, adalah partai yang kotor karena terdapat oknum-oknum yang melakukan tindakan perbuatan aktivitas amoral seperti yang saya sebutkan tadi. Terlepas dari benar atau tidaknya pernyataan dari sang orator pada kampanye tersebut, itu tidak menjadi pembahasan pada video ini, karena kita hanya fokus pada penggunaan bahasa yang digunakan. Jadi, siapakah yang dimaksud oleh sang orator? Silakan Anda lakukan penelitian sendiri. Ya. Selanjutnya, siapakah atau berasal dari partai manakah orator tersebut? Mari kita lihat pada kalimat terakhir. Yang tidak bisa ditampung oleh pandangan hanya para manusia yang mengalir di tubuh kita.
Yang tidak bisa ditampung oleh kotoran hanyalah darah manusia yang mengalir di tubuh kita. Sebenarnya saya sendiri tidak dapat memastikan dengan jelas maksud dari pernyataan kalimat ini. Tapi, karena sejak awal sang orator telah bermain dengan warna, jadi mari kita lihat warna apakah yang terdapat pada kalimat tersebut. Ternyata sang orator tidak menyebut warna. Tetapi, dapat dipastikan di sini bahwa kata darah pada frasa darah manusia adalah sesuatu yang berwarna merah. Jangankan melihat, ketika kita mendengar kata darah saja, kita langsung membayangkan sesuatu cairan yang berwarna merah. Begitu juga ketika kita melihat warna merah, kita akan langsung berasosiasi pada darah. Jadi sudah jelas di sini bahwa sang orator berasal dari partai berwarna merah. Dan lagi, kita dapat merinci di Indonesia ada berapa partai yang berwarna merah. Kemudian kita bisa memindai ke ranah yang lebih kecil. Di Wakanda, ada berapa partai berwarna merah yang mengusung calon pemimpin Wakanda selanjutnya. Lebih lanjut, menurut orator, partai merah ini adalah partai yang bersih. Karena konon katanya darah tidak menampung kotoran. Ya, mungkin saja sang orator ini tidak mengetahui bahwa penyakit asam urat itu terjadi karena banyak zat purin di dalam darah manusia. Ya, kesimpulannya adalah partai berwarna biru adalah partai yang kotor dan partai yang berwarna merah adalah partai yang bersih. Setidaknya seperti itu pendapat orator pada video yang kita saksikan tadi. Lantas, bagaimana menurut Anda? Adakah partai yang kotor? Atau masih adakah partai yang bersih? Silakan ketik pendapat Anda di kolom komentar. Baik, sampai di sini dulu video bedah kasus kali ini. Lebih dan kurangnya saya berharap video ini dapat bermanfaat. Dan jika Anda menemukan materi yang bagus untuk saya bedah, Anda bisa DM saya di media sosial saya. Atau apabila Anda menemukan sesuatu yang patut dipertanyakan, kolom komentar saya terbuka untuk semua masukan, kritikan, dan koreksi. Dan seperti biasa, jangan lupa like, comment, share, serta subscribe channel ini. Stefani Humena di sini, dan terima kasih.